Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Saya baru bangun ya, ini mandi terus saya bikin video karena mumpung ada kesempatan waktu ya, saya gunakan untuk motivasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa semangat ya, minimal ya saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik yang begitu banyak sensasinya ya, susah diucapkan satu persatu ya. Jadi apa yang akan saya bagikan nanti ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya tidak bisa saya jawab semuanya. Semoga saja yang saya jawab ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Ini agak panjang ya, tapi semoga saja banyak yang terwakilkan dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, dari akunnya Sabaku Nogara. Sudah banyak sensasi yang aku rasakan Bang Sultan. Udah 1 tahun GERD, anxiety, tapi sekarang masih di fase awet ini seharian non-stop terus. Tidur doang yang nggak pandangan aneh. Di bawah memandang itu susah fokus, seperti menegangkan gitu. Juga kosong, tapi nggak buram Bang. Seperti bengong, tapi nggak bengong. Susah fokus, kedip pun terasa susah, harus kita yang ngedipin sering-sering. Bahkan saat ngobrol, mau ngomong sama teman itu kayaknya nggak bisa ngomong. Malas ngomong dan aktivitas terasa aneh begitu. Nggak bisa fokus, pikiran tegang, kosong. Aku takut hilang ingatan. Padahal sudah bisa kerja, pergi kemana-mana juga. Tapi hidup masih terasa blank, otak terasa nggak jalan. Pandangan yang paling menyiksa, Bang. Apa yang kita lihat terasa aneh, terasa tidak menyatu dengan mata atau otak. Horor sekali. Dan kosong, Bang, takut hilang ingatan. Aku kayak orang dongo, langa plongo udah 10 bulan gini, terus GERD udah nggak ada, padahal sensasi lain juga udah hilang. Tinggal sensasi aneh itu, Bang. Kesiksa setiap detik seharian gitu. Oke, ya teman-teman ya, akan saya coba jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Ini masih ada ya, sedikit rasa ngantuk-ngantuk ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, penderita gangguan asam lambung ya, GERD, anxiety, bahkan psikosomatik ya. Ketika teman-teman itu sudah merasakan enak atau ketika teman-teman itu sudah merasakan sensasi-sensasi fisik itu sudah mulai berkurang banyak atau bahkan jarang sekali ya dirasakan, tapi teman-teman itu mengalami sensasi psikis ya. Psikis itu kalau menurut saya begini ya teman-teman. Jadi saya tidak apa namanya fokus lagi ke sensasi yang fisiknya, tapi saya itu terasa aneh ya, pikiran saya itu terasa kosong, pikirannya itu terasa blank, susah fokus untuk ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Jadi pandangan itu seperti tidak nyata ya, seperti tidak nyata, seperti di alam lain. Nah gitulah ya teman-teman, apa namanya, bahasanya seperti itu yang pernah saya dulu juga rasakan gitu ya. Jadi ketika kita mau ngobrol sama teman-teman ya, misalkan di lingkungan apa namanya, keluarga atau di lingkungan kita itu bersosialisasi dengan tetangga atau dengan siapapun itu ya, kita bisa dan kita ada di situ pada saat itu, tapi kita itu tidak pernah bisa menyatu antara obrolan juga, terus antara sepertinya kok saya itu kesepian di dalam keramaian gitu ya, kayak lagunya siapa ya, hatiku terasa sepi walaupun di tempat keramaian gitu ya teman-teman ya. Itu saya alami ya teman-teman ya. Ini kenapa bisa seperti ini, karena kita sudah terlalu lama menghadapi sakit ini ya, menghadapi sensasi-sensasi yang bertubi-tubi setiap hari. Akhirnya pikiran kita itu seperti kayak bisa dibilang itu kelelahan pikiran ya. Jadi kita itu sudah terlalu banyak pikiran sehingga kita itu apa namanya, tidak bisa fokus ya, tidak bisa fokus. Bahkan ketika kita mau ngobrol pun sama teman-teman yang lain ya, kita ada keinginan apa namanya untuk mengucapkan sesuatu, tapi kayak itu berat untuk diucapkan. Dan pada saat kita mengucapkan satu dua kata itu, kita itu sudah merasa kayak eh, pusing, terus sudah gitu kayak pandangan itu aneh ya, serasa sekeliling itu seperti kayak bergelombang gitu ya teman-teman. Pokoknya ya memang aneh seperti itu. Nah, teman-teman ini nggak usah panik ya, teman-teman ini nggak usah takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman jangan takut saya akan hilang ingatan gitu ya.
Saya dulu pernah berpikir seperti itu. Apa saya ini mau gila ya? Apa saya ini mau apa namanya hilang ingatan ya? Itu selalu saya dalam pikiran itu juga dulu seperti itu. Akan tetapi ini sesuatu hal yang menurut saya itu wajar untuk penderita apa namanya anxiety ya teman-teman ya. Jadi kita itu mengalami gangguan kecemasan atau kecemasan yang berlebih. Pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, itu kita kan sudah merasakan begitu banyak sensasinya yang menguras apa namanya energi kita, yang menguras pikiran kita, sehingga pikiran kita itu ya bisa dibilang ya kena efeknya ya, susah fokus ya teman-teman ya. Dan dari situlah kita itu biasanya pertama itu yang akan kita rasakan itu adalah blank, benar-benar blank. Artinya kita itu bisa fokus itu cuma ya berapa persen saja lah ya teman-teman ya. Itu saya benar-benar alami itu. Sampai dengan saya itu mengatakan saya ini kok seperti kayak tidak menyatu dengan dunia ini gitu. Orang lain mungkin hanya ketawa saja. Mungkin orang lain itu hanya bilang, ah kamu lebay, ah kamu itu mengada-ada dan lain-lain. Banyak sekali seperti itu ya. Saya dulu rasakan sama gitu ya, dari teman-teman atau saudara itu juga mengatakan seperti itu, kamu terlalu berlebihan, kamu terlalu apa namanya mengada-ada gitu. Padahal saya merasakan, benar-benar merasakan. Jadi ketika saya itu melihat apa namanya orang lain ngobrol, apa namanya bercanda, terus apa namanya terus ya bersenda gurau gitulah. Saya itu kepingin sekali, tapi sepertinya saya ikut ke sana pun saya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Saya seperti ada batasan gitu ya, seperti ada batasan. Padahal itu nyata. Sampai saya benar-benar itu merasakan bahwa ini sebenarnya saya ini masih hidup enggak? Ini saya ini mimpi enggak sampai begini-begini ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut. Hal ini seperti ini ya untuk menderita anxiety itu menurut saya itu wajar ya. Nanti lama-kelamaan ketika teman-teman itu sudah apa namanya bisa mulai rileks ya, teman-teman itu bisa mulai santai. Insya Allah nanti teman-teman juga akan apa namanya membaik dengan sendirinya. Baik sensasi fisik, baik sensasi yang seperti ini ya di psikis kita itu juga akan membaik ya teman-teman. Saya yakin sekali. Karena apa? Karena saya berpatokan pada diri saya sendiri. Saya dulu mengalami hal yang sama seperti teman-teman, mengalami seperti itu ya, sampai saya memang takut. Apakah ini saya akan gila? Apakah saya ini akan hilang ingatan? Saya juga sempat seperti itu berpikirnya ya teman-teman ya. Nanti lama-kelamaan ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas ya teman-teman, sudah bisa apa namanya bersosialisasi, mau nyambung nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita itu harus berlatih sedikit demi sedikit. Karena hilangnya apa namanya perasaan seperti ini tidak bisa instan ya teman-teman, kita harus latih terus. Jadi mau fokus nggak fokus kita semampunya saja dulu ya. Pandangan aneh, pandangan nggak nyata, mata itu seperti tidak nyata melihatnya, itu nggak apa-apa ya teman-teman, latih terus aja, bersosialisasi terus aja, insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya banyak sekali sensasi-sensasi yang aneh menurut saya ya, menurut teman-teman mungkin juga sama gitu. Banyak sekali sensasi yang aneh dalam pikiran kita. Kita sudah menebak-nebak, kita sudah menerka-nerka, waduh ini kapan sembuhnya ya, waduh jangan-jangan ini nanti saya hilang ingatan, jangan-jangan saya ini gila gitu ya. Justru dengan memikirkan seperti itu terus ya, sensasi itu malah akan semakin kuat ya teman-teman. Karena apa? Karena pikiran kita itu serasa seperti selalu terbebani setiap hari. Tapi coba kita itu relax, kita santai ya. Banyak metode-metode kita itu supaya apa namanya relax ya, bisa kita afirmasi setiap hari, bisa ada yang hipnoterapi, terus bisa ada dengan metode-metode yang mungkin teman-teman sendiri juga punya cara tersendiri ya. Kalau saya dulu itu sering apa namanya dalam kondisi seperti ini saya sering ngadem. Saya bilang ngadem itu pernah di video-video saya sebelumnya ya, pada saat saya mengalami seperti itu, yang penting saya apa namanya dianterin ke tempat-tempat yang benar-benar apa namanya bisa apa namanya melepaskan emosi ya, melepaskan emosi itu bukan berarti marah-marah ya, tapi ada banyak pikiran yang terpendam dan lain-lain. Saya biasanya itu di pinggir kali yang apa namanya suasananya itu ya adem gitu ya, saya mau teriak pun saya lepaskan teriak gitu ya teman-teman ya. Jadi di pinggir sawah, di video-video saya itu sebelumnya itu ada ya yang saya bikin video di pinggir kali, yang di pinggir sawah gitu ya. Jadi di situ itu kan jauh dari keramaian ya, terus sudah gitu kalau kita mau teriak, kalau kita mau melepaskan emosi kita yang terpendam gitu ya, itu juga tidak malu sama apa orang-orang sekitar gitu ya teman-teman. Tapi
ini bisa berbeda caranya dengan orang lain ya. Cara saya itu seperti itu untuk melepaskan emosi supaya beban pikiran saya itu bisa terurai ya. Walaupun nggak langsung hilang ya, tapi minimal setelah saya luapkan seperti itu serasa ada beban yang lebih ringan gitu ya teman-teman ya. Jadi sensasi-sensasi yang seperti saya bacakan tadi ya, seperti yang sudah ditanyakan oleh teman-teman ini ya, itu nanti bisa hilang. Saya yakin itu. Yang penting teman-teman tetap yakin ya bahwa proses penyembuhan, proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, memang kebanyakan orang juga mengalami hal seperti ini. Ada yang memang kecemasannya sudah mulai kurang, ada yang kecemasannya sudah mulai terkendali, tapi sensasi fisiknya itu masih. Ada yang sensasi fisiknya itu sudah mulai hilang, ada sensasi fisiknya itu sudah mulai membaik, tapi sensasi dari pikiran kita itu masih ada. Ya, itu karena menurut saya itu memang apa ya, pikiran kita itu memang belum sepenuhnya itu bisa terkondisikan. Banyak sekali beban dalam pikiran kita yang kita tidak bisa urai satu persatu, dan bahkan ketika kita ditanya sebenarnya kamu mikirin apa, kita juga tidak bisa menjabarkan apa sih yang saya pikirkan ya. Tapi intinya kita selalu memikirkan kapan kita sembuh dari sakit ini. Pasti seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sembuh dari sakit ini atau sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya, itu prosesnya memang tidak sebentar ya, tahap demi tahap ya, proses demi proses kita jalani dengan sabar dan ikhlas ya. Karena itu menurut saya itu adalah kunci kita itu bisa semakin membaik ya. Jadi apapun yang kita jalani dengan kesabaran, dengan ikhlas, dengan ketulusan dan dengan ketelatenan ya teman-teman, insya Allah nanti akan membaik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan dari siapa lagi ini? Sebentar ya teman-teman ya. Idguida, Mas, aku GERD sama anxiety sudah berkurang. Cuma sekarang kena tinnitus atau telinga kepala seperti ada suara berdenging. Itu pernah mengalami nggak? Solusinya apa ya? Soalnya saya sudah seminggu ini nggak hilang. Kalau malam pun sampai susah tidur. Ya, saya telinga berdenging itu hampir setiap hari ya teman-teman ya, telinga berdenging. Jadi terasa mengganggu sekali. Jadi saya tidak punya metode khusus untuk menghilangkan telinga berdenging itu ya. Akan tetapi begini ya teman-teman, pernah saya praktekkan dan alhamdulillah ini apa namanya ya bisa mengurangi ya. Jadi begini ya teman-teman. Jadi ketika kita merasakan telinga berdenging, semakin kita pikirkan, semakin kita amati, semakin kita apa namanya kayak resapi gitu ya, itu akan semakin apa namanya intensitasnya itu akan semakin tinggi, bahkan dengingnya itu akan semakin tinggi. Tapi ketika kita coba mengalihkan yang lain, udahlah mau mendenging mau apa silahkan monggo gitu ya teman-teman ya, itu lama kelamaan itu terbiasa dengan ada suara denging seperti itu ya, itu ya saya rasa ya sudah seperti biasa gitu ya, karena tanpa kita sadari pada saat kita normal dulu pun ya itu pasti ada suara mendesis atau mendenging, apalagi pada saat kita mau tidur dalam kondisi kamar kita itu yang sepi, tanpa musik, tanpa ada suara-suara, itu sebenarnya kalau kita amati, kalau kita perhatikan, itu juga sudah ada ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu mengalami telinga berdenging yang intensitasnya mungkin sedang-sedang saja atau kecil, tapi menurut teman-teman itu mengganggu, ya wajar, karena apa? Pikiran kita itu selalu apa namanya fokus ke sesuatu yang aneh gitu. Kadang ada denging sedikit itu sudah kita pikirkan gitu ya, lama-lama kelamaan itu semakin kayak kencang, semakin kuat dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Terus ada sesuatu yang aneh pada fisik kita, itu kita amati, kita cermati, bahkan sampai kita searching, sampai kita googling penyebab ini, penyebab itu, akhirnya kita kepikiran. Setelah kepikiran itu intensitasnya itu akan semakin tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah dari situlah ya teman-teman kita mulai belajar bahwa sesuatu yang muncul pada diri kita, yang muncul pada tubuh kita pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, menurut saya itu sudah wajar sekali. Bahkan pada saat kita itu normal pun dulu, ya kita juga sering mengalami sebenarnya ya teman-teman. Muncul sensasi ini itu, kadang habis makan kembung, begah itu juga sering. Terus kadang dada terasa ngap gitu ya, kalau makan kekenyangan juga itu sering ya teman-teman. Kadang kita itu mata perih, terus merah, kita juga sering. Kadang tenggorokan kalau lagi radang habis makan gorengan, santan pedas juga sering ya. Kan tetapi untuk penderita asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini ceritanya bisa berbeda ya teman-teman. Kita amati terus, kita searching terus, bahkan ketika muncul hasil dari kita googling itu malah kita tambah panik, malah kita tambah cemas. Nah hindari itu ya teman-teman ya.
Jadi kuncinya sebenarnya apa yang kita rasakan, sensasi yang kita muncul itu adalah efek dari kita itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut ya. Ketika nanti asam lambungnya sudah mulai normal, pencernaannya sudah mulai normal, terus anxiety-nya juga sudah mulai normal, hal seperti itu nanti dianggapnya sudah biasa lagi sama teman-teman dan intensitasnya itu akan menurun dengan sendirinya. Bahkan ketika kita mengalami kayak seperti keliengan, mata buram, telinga berdenging itu ya tanpa kita sadari itu sudah tidak mengganggu lagi dan itu sudah seperti hal yang biasa lagi gitu ya teman-teman. Intinya teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan sensasi-sensasi yang muncul karena semakin kita khawatir sensasinya akan semakin tinggi, intensitasnya semakin tinggi, penyembuhannya itu akan semakin lama jadinya karena mental kita itu drop. Tapi kalau mental kita itu sudah terbiasa dengan hal seperti itu, oh ya nggak apa-apa, nanti juga akan sembuh, yang penting saya terus berusaha 3P, mental kita akan semakin kuat, insya Allah penyembuhan juga akan semakin cepat ya teman-teman. Oke, sekian dulu, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya mau makan dulu ya, tetap semangat, semoga lekas sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk sebenarnya ini teman-teman, tapi ya demi teman-teman ya, insya Allah saya akan tetap memotivasi teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya.